France still tries to control Muslims. France has the largest Muslim population in Europe. Most are immigrants from former colonies like Algeria. Macron says they choose to live separately, but the reality is these Muslims exist on the margins of society with little power or influence. Paris, kota cahaya yang mempesona, pusat mode, seni, dan filsafat Eropa. Prancis adalah negara dengan budaya yang kaya, keindahan arsitektur klasik yang memanjakan mata, dan tradisi intelektual yang mengedepankan rasionalitas. Di sini, di balik setiap sudut jalanan, ada kisah sejarah, sastra, dan romantisme yang mendunia. Di awal Januari 2026 ini, di balik tirai keindahan itu, tersembunyi sebuah pergolakan besar. Prancis adalah benteng sekularisme, laicite, yang paling kokoh. Sebuah negara yang bangga memisahkan agama dari kehidupan publik secara ekstrim. Di kota yang melarang jilbab di sekolah, terjadi ledakan mualaf yang tak terduga. Ribuan warga asli Prancis, para intelektual dari Sorbonne University, para seniman dan profesional muda, kini diam-diam bersujud. Sujud mereka adalah pemberontakan paling elegan terhadap sistem yang gagal memberi mereka kedamaian. Ini adalah kisah kebangkitan Islam yang paling dramatis di jantung Eropa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita melihat Spanyol dan Inggris berguncang, kini kita terbang ke epicentrum peradaban Barat, Prancis. Di tahun 2026 ini, data menunjukkan sesuatu yang mengejutkan. Pemerintah Paris kewalahan menghadapi fakta bahwa Islam adalah agama dengan pertumbuhan tercepat di negara mereka. Mengapa negara dengan semboyan liberté, kebebasan, justru merasa terancam dengan kebebasan warganya memilih Islam? Dan mengapa Al-Quran kini menjadi bacaan wajib di kalangan elit intelektual Prancis? Mari kita bedah rahasia di balik sujudnya Paris. Islam is different. Okay. In France, Islam is bad. Okay. And here, Oh wait, so you Muslim? yes, I'm Muslim. MashaAllah. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Assalamu alaikum li. I didn't know. Yes. Are you like a revert Muslim or you born Muslim? No, I revert. Okay, revert. Yes. Wow, In, God bless you. 1 year old. Oh really? Little Muslim. MashaAllah. Allahu Akbar. She revert. May Allah protect you. May Allah. You know, I hope if we don't meet, we meet in heaven. Yes. Yeah? Yeah. Oh, I'm proud of her. Surveiller, Because you guys, you love each other, right? Yeah. She's your friend, right? Yeah, he's my friend. Any true love, if they love you and they don't want you to be with them in heaven, Yes. they don't love you. Yes. But the true love, He's the best friend yes, of my life. yes, they need to make sure friend here, friend in heaven. Yeah? Yes. Je me rends compte à quel point dans le Coran Karim, je retrouve des outils concrets que je peux utiliser, que je peux mettre en place, qui subhanallah ont été révélés il y a plus de 14 siècles et qui sont toujours à l'ordre du jour. Car ils nous invitent à avoir des relations saines entre hommes et femmes, entre membres d'une même famille, en tant que sage-femme, je le mets au profit des relations entre parents et enfants. Donc j'invite tout couple ou futur couple et jeunes parents ou futurs parents à relire maintes et maintes fois le Coran et à faire en sorte que justement cette lecture soit aussi une activité commune. C'est un très beau projet commun que d'avoir cette lecture à deux et de l'analyser et de pouvoir faire part à son conjoint de son approche. Mari kita bicara data yang membuat pemerintah Prancis pusing. Di tahun 2026, Prancis memiliki populasi muslim terbesar di Eropa Barat, sekitar 6 juta jiwa. Dan yang paling menohok, sekitar 3.000 warga Prancis asli memeluk Islam setiap bulannya.
Menariknya, para mu'alaf ini adalah mereka yang dididik dalam budaya Prancis yang kritis dan rasional. Mereka mencintai seni, filsafat, dan keindahan kota mereka. Mereka dididik untuk mempertanyakan segalanya. Ironisnya, pendidikan kritis inilah yang membawa mereka pada Islam. Mereka merasa budaya sekuler Prancis yang mengutamakan individualisme gagal memberikan makna hidup. Mereka menemukan bahwa nilai-nilai kebersihan, estetika, dan ketertiban dalam Islam justru selaras dengan kecintaan mereka pada keindahan Prancis. Masjid-masjid di pinggiran kota kini menjadi pusat kebangkitan intelektual, di mana diskusi tentang sains dan Al-Quran jauh lebih hidup daripada di kafe-kafe Paris. Prancis memiliki keindahan alam dan budaya yang tak tertandingi. Dari kebun anggur Provence hingga Museum Louvre yang menyimpan Mona Lisa, negara ini adalah mahakarya peradaban barat. Warga Prancis bangga dengan warisan ini. Namun banyak dari mereka yang kini mu'alaf menyadari bahwa keindahan fisik saja tidak cukup. Mereka mencari keindahan spiritual. Mereka menemukan bahwa Al-Quran, dengan keindahan bahasanya, menawarkan kedalaman makna yang melengkapi kecintaan mereka pada seni dan sastra Prancis. Islam masuk bukan untuk menghancurkan budaya, tapi untuk menyempurnakannya dengan tauhid. Disinilah letak revolusi yang sesungguhnya. Islam beradaptasi dengan keindahan lokal, mengisi kekosongan jiwa di balik gemerlap Menara Eiffel. Read the Quran, you will find the answers you're looking for, no doubt. This is the Quran. This is the Quran. You can see in Arabic. This is the Quran. This is the Quran. Really? No, this is the Quran. This is the Quran, yes. I have Quran in my hand. 100%. I don't deserve that. Allahu Akbar. Allahu Akbar. This is the Quran in my hand. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. I don't know what to say. MashaAllah. MashaAllah. Believe me, and I will find you. We're here. Before I will read everything. Allahu Akbar. When I finish, I will look for you. We are here, akhi. Fenomena ini memicu ketegangan teologis yang luar biasa. Di satu sisi, ada tekanan politik yang melarang simbol agama. Di sisi lain, Al-Quran berbicara langsung ke hati mereka. Banyak mu'alaf dari kalangan Kristen Katolik Prancis yang bersaksi, kami mencari Tuhan yang logis. Saat kami membuka Al-Quran, kami menemukan Tuhan yang esa. Fakta bahwa Yesus di dalam Bible tidak pernah meminta disembah sebagai Tuhan menjadi peluru yang meruntuhkan dogma gereja di Eropa Selatan. Isu ini kini menjadi diskusi panas di kampus-kampus Paris. Sujud mereka di jantung kota Paris adalah pernyataan politik, pernyataan budaya, dan pernyataan iman. Mereka membuktikan bahwa Islam bukan agama orang asing, tapi agama yang kembali pulang ke Eropa melalui pintu akal sehat. Prancis hari ini di titik nadir, tapi juga di titik harapan. Sejarah sedang mencatat bahwa ideologi sekuler yang diagung-agungkan mulai menemukan batasnya. Dan disitulah cahaya Islam bersinar terang. Kita menyaksikan langsung bagaimana keindahan budaya Prancis berkonvergensi dengan keindahan ajaran Islam. Terima kasih telah menemani saya dalam perjalanan intelektual ini. Mari kita sebarkan cahaya ini lebih luas lagi. Mata Media undur diri, sampai jumpa di puncak kebangkitan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.